Coba bayangkan ini, 1800 tahun yang lalu di kota Pompei, Gunung Vesuvius meletus. Wah, Langit jadi gelap, abu panas sama batu menghujani kota. Nah, saat semua orang lari menyelamatkan diri, seorang prajurit Romawi ditemukan tewas. di posnya kan. Tepat di pos jaganya di gerbang Herculaneum. Dia masih tegak, masih memegang tombaknya. Dia nggak lari. Dia tetap di sana karena itu adalah tugasnya. Kisah itu selalu bikin merinding ya. Tapi ini juga langsung memunculkan pertanyaan kan. Di mana batas antara kewajiban yang mulia sama kepatuhan buta? Betul. Apakah tindakannya itu puncak kebajikan atau malah tragedi dari sistem yang nggak memperbolehkan tentara meninggalkan pos tanpa perintah? Bahkan saat kiamat terjadi sekalipun. Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu langsung membawa kita ke jantung pembahasan hari ini. Konsep yang terasa kuno ini, kewajiban, ternyata sangat kompleks. Anda telah memberikan kami kutipan dari buku klasik, karya Samuel Smiles, judulnya Duty, terbit tahun 19. Tepat di pergantian abad, misi kita adalah membongkar filosofi di baliknya. Ini bukan sekedar buku instruksi, tapi kumpulan kisah heroik dari prajurit tadi sampai filsuf dan warga biasa yang dirangkai untuk menjawab. Apa artinya menjalankan kewajiban dan kenapa itu penting? Dan penting juga buat kita ingat konteksnya kan, buku ini adalah penutup dari tetralogi Smiles yang sangat berpengaruh setelah self-help, character, dan thrift. Jadi, Duty ini puncaknya. Semacam tesis akhirnya ya, betul. Tesis akhir dari seluruh filosofinya tentang pengembangan diri. Dia nggak sedang nulis teori abstrak, tujuannya sangat praktis untuk menginspirasi anak-anak muda di zamannya dengan contoh-contoh nyata dari, seperti yang dia tulis, pria dan wanita terbaik dan paling berani dalam sejarah. Dia percaya cerita itu lebih kuat. Lebih kena ya? Jauh lebih kena daripada preposisi abstrak. Oke, mari kita langsung masuk ke fondasinya. Smiles membuka dengan gagasan yang kedengarannya simpel, tapi sebenarnya radikal. Manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Untuk menjelaskannya, dia pinjam sebuah analogi dari filsuf Stoa, Hierocles. Soal lingkaran konsentris itu ya? Betul, kewajiban kita digambarkan seperti serangkaian lingkaran konsentris. Gambaran yang sangat visual. Lingkaran paling dalam, intinya, itu diri kita sendiri, pikiran, dan tubuh kita. Terus lingkaran berikutnya itu keluarga terdekat. Orang tua, pasangan, anak-anak. Lalu meluas lagi ke kerabat yang lebih jauh, sesama warga kota, sama warga negara. Dan akhirnya, lingkaran terluar yang mencakup seluruh umat manusia. Tepat. Idenya adalah kita punya kewajiban untuk terus berusaha menarik lingkaran-lingkaran luar itu lebih dekat ke pusat. Jadi orang asing harus diperlakukan seperti sesama warga, dan sesama warga seperti kerabat. Ini proses perluasan empati yang konstan ya. Tapi analogi ini juga gimana ya secara nggak langsung nunjukin potensi konflik yang luar biasa. Maksudnya, bagaimana kalau kewajiban kita pada lingkaran dalam, misalnya melindungi keluarga, bertentangan sama kewajiban pada lingkaran luar, seperti hukum negara? Nah, menurut Smiles, yang jadi penengah dari semua ini bukan aturan dari luar, tapi sesuatu di dalam diri kita. Dan itu butuh satu syarat utama, kebebasan. Oke. Kewajiban itu cuma berarti kalau kita bebas memilih untuk melakukannya. Tanpa pilihan, itu bukan kewajiban, itu paksaan. Benar, kebebasan untuk memilih yang benar. Ini ngingetin saya sama cerita lain yang sangat kuat dari buku ini. Soal bagaimana kewajiban dan ketenangan batin bisa menang atas kepanikan massal. Yang hari gelap itu ya? Betul, selama hari gelap di New England tahun 1780, ada gerhana matahari total yang aneh. Ditambah asap kebakaran hutan, langit jadi gelap gulita di tengah hari. Orang-orang panik, ngira hari kiamat telah tiba. Lupakan semua tugas. Tentu saja. Di Badan Legislatif Connecticut, para anggota dewan panik, teriak-teriak minta sidang ditunda. Tapi kemudian, seorang legislator namanya Kolonel Davenport, dia bangkit dan berkata dengan tenang. Luar biasa? Dia bilang, Tuan Ketua, hari kiamat mungkin datang atau mungkin tidak. Kalau tidak, ya nggak ada alasan menunda sidang. Kalau iya, saya memilih ditemukan oleh Tuhan di tempat saya sedang melakukan tugas saya. Karena itu saya minta lilin dinyalakan. Wow. Dan mereka lanjut kerja? Mereka lanjut kerja. Kisah itu menyoroti pilar kedua yang menurut Smiles bahkan lebih fundamental daripada kebebasan, yaitu hati nurani. Dia menggambarkannya sebagai Tuhan di dalam dada kita, ya kan? Mengutip penyair Yunani,
Hati nurani ini kompas moral bawaan yang membisikkan bedanya benar dan salah. Ini bukan sekedar perasaan, tapi kekuatan aktif. Itu yang bikin Davenport tenang, yang bikin prajurit Pompei tetap di posnya. Jadi tanpa hati nurani, Masyarakat akan runtuh, menurut Smiles. Kebebasan tanpa hati nurani cuma jadi lisensi untuk egoisme dan anarki. oke, jadi kita punya konsep hati nurani sebagai kompas moral. Tapi kompas aja kan nggak cukup ya. Kita butuh mesin untuk bergerak, kemudi untuk mengarahkan. Gimana Smiles menghubungkan ide abstrak ini ke tindakan nyata? Nah, dia berpendapat semuanya dimulai di rumah. Di rumah, Betul. Bagi Smiles, rumah itu pusat pelatihan pertama untuk kewajiban. Di sanalah anak belajar konsep dasar seperti kepatuhan, pengendalian diri, dan kebaikan. Proses inilah yang membentuk fondasi dari apa yang dia sebut kehendak atau will. dan kehendak ini baginya adalah kekuatan paling dahsyat dalam diri manusia. Tapi itu bisa jadi pedang bermata dua kan? Buku ini keras banget memperingatkan soal itu. Tepat sekali. Dia menunjuk tokoh seperti Alexander Agung atau Napoleon. Mereka manusia dengan kehendak baja. Energinya seolah tak terbatas untuk menaklukkan dunia. Tapi, Tapi kehendak mereka nggak dilandasi moral yang kuat. persis, hanya oleh ambisi pribadi. Makanya mereka jadi kekuatan penghancur. Sebaliknya, kehendak yang diarahkan oleh hati nurani untuk tujuan yang baik jadi sumber kemajuan. Orang dengan kehendak lemah, menurut Smiles, pada dasarnya tanpa karakter. Pasif, gampang terseret arus. Jadi kalau kehendak yang kuat dan bermoral ini begitu penting, gimana cara kita melatihnya? Kita kan nggak terlahir dengan itu. Menurut Smiles, jawabannya ada pada dua guru yang paling nggak kita sukai. Kerja keras dan kesulitan. Dia keras banget soal ini. Kemalasan katanya adalah karat moral yang merusak tubuh, jiwa, dan hati nurani. Pandangan yang sangat khas era Victoria ya, di mana etos kerja itu segalanya. Betul. Kerja keras bukan cuma cara cari nafkah, tapi kebajikan moral itu sendiri. Ini agak kontras ya sama pandangan modern yang seringkali lebih menekankan passion atau cari pekerjaan yang kamu cintai. Kalau buat Smiles, nggak peduli kerjanya apa. Bahkan pekerjaan yang paling monoton pun bisa jadi sumber kebahagiaan dan pembentuk karakter, karena itu melatih disiplin dan fokus. Ada kutipan dari Thomas Carlyle yang dia pakai. Oh iya, makhluk hidup terlemah sekalipun dengan memusatkan kekuatannya pada satu objek dapat mencapai sesuatu. Idenya adalah tindakan bekerja itu sendiri yang membentuk kita. Terus ada guru kedua, kesulitan. Sekolah kesulitan. Ya, dia bilang sekolah kesulitan adalah sekolah terbaik untuk disiplin moral. Ini ide yang sangat anti-modern. Budaya kita sekarang kan sering terobsesi cari jalan pintas, menghindari ketidaknyamanan, mengejar kebahagiaan langsung. Bagi Smiles, itu semua salah kaprah. Betul, kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang dikejar, melainkan produk sampingan dari perjuangan mengatasi rintangan. Karakter itu ditempa dalam api kesulitan, bukan di pantai yang nyaman. Ada statistik menarik yang dia kutip. Katanya dari 1.000 orang yang bertekad untuk sukses, mungkin cuma 1% yang benar-benar berhasil. Awalnya kedengeran pesimis banget ya. Tapi poinnya bukan di angka kegagalan. Poinnya adalah 1% yang berhasil itu bukan berarti mereka nggak pernah gagal. Justru sebaliknya. Mereka yang paling sering gagal tapi terus bangkit. Tepat. Mereka orang-orang yang gagal berulang kali tapi terus bangkit dan coba lagi. Kegigihan yang lahir dari kesulitan itulah kuncinya. Jadi kesulitan itu nggak cuma bangun karakter, tapi juga ngajarin pelajaran paling penting. Jangan pernah menyerah. Untuk membuat semua ide ini hati nurani kehendak kerja keras menjadi nyata, Smiles memenuhi bukunya dengan contoh dari sejarah. Mungkin teladan utamanya yang dia bahas mendalam adalah filsuf Yunani, Sokrates. Justru sebaliknya. Maksudnya, kewajiban Sokrates itu aktif, bahkan bisa dibilang subversif. Sebagai prajurit, dia bertugas dengan gagah berani, menyelamatkan nyawa temannya di medan perang. Tapi sebagai warga negara, misinya adalah membangkitkan kesadaran moral pada manusia. Dengan terus bertanya dan menantang keyakinan semua orang di pasar Athena kan? Dia itu lalat pengganggu bagi negara. Benar. Dia nggak pernah minta bayaran. Imbalannya adalah melihat sesama warganya jadi lebih bijaksana. Dan tentu saja puncaknya saat dia dijatuhi hukuman mati. Teman-temannya sudah menyiapkan rencana pelarian yang mudah dari penjara. Tapi Sokrates menolak. Betul. Baginya melarikan diri berarti mendelegitimasi hukum Athena. Hukum yang sudah melindunginya seumur hidup.
Kewajibannya pada hukum negara, bahkan saat hukum itu diterapkan secara nggak adil padanya, lebih tinggi daripada kewajibannya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan kita di awal soal prajurit Pompei itu kan. Apakah tindakan Sokrates ini puncak integritas atau kepasrahan tragis pada sistem yang korup? Persis. Dari sudut pandang modern, kita mungkin akan memuji orang yang melakukan pembangkangan sipil dan melarikan diri. Disinilah kita lihat perbedaan zaman. Bagi Smiles dan audiensnya, tindakan Sokrates adalah pelajaran moral tertinggi. Tentang supremasi hukum dan kewajiban warga negara. Ya, kematiannya yang tenang sambil diskusi filosofat jadi simbol abadi dari orang yang hidup dan mati sesuai prinsipnya. Dia menunjukin bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Setelah membahas tokoh-tokoh agung seperti Sokrates, Smiles melakukan sebuah peralihan yang sangat penting di akhir bukunya. Seolah dia bilang, oke, Anda sudah lihat contoh pahlawan, tapi jangan pikir kewajiban cuma milik mereka. Ya. Dia kemudian menekankan pentingnya kesetiaan dalam hal-hal kecil. Dan ini menurut saya adalah argumen puncak dari seluruh bukunya. Setuju. Karakter katanya bukanlah hasil dari satu tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, karakter itu terbuat dari tugas-tugas kecil yang dilakukan dengan setia. Dari penyengkalan diri, Dari tindakan cinta dan kebaikan yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita memilih untuk sabar saat ingin marah, setiap kali kita mendepati janji kecil, setiap kali kita bantu orang tanpa pamrih, itulah saat kita sedang membangun karakter. ini membuat konsep kewajiban yang tadinya terdengar berat dan kuno jadi sesuatu yang sangat bisa diakses ya, relevan bagi semua orang. Persis. Kita nggak harus jadi Sokrates untuk punya karakter yang kuat. Smiles percaya karakter itu satu-satunya warisan sejati yang bisa kita tinggalkan. Uang dan ketenaran bisa hilang, tapi dampak karakter kita abadi. Ada satu kalimat yang kuat banget. Apa itu? Satu tindakan bajik telah mengangkat seluruh desa. Dia percaya setiap tindakan baik, sekecil apapun, itu mengirimkan riak ke dunia yang nggak akan pernah benar-benar hilang. Tindakan itu membentuk pemikiran generasi mendatang. Jadi setelah kita membongkar semua ini, apa artinya semua ini bagi Anda? Pandangan Samuel Smiles dari abad ke-19 ini melukiskan kewajiban bukan sebagai daftar tugas yang membosankan. Jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kompas batin yang kita sebut hati nurani, kekuatan pendorong yang kita sebut kehendak, yang ditempa melalui kerja keras dan kesulitan. Dan yang terpenting, ia diwujudkan gak cuma dalam tindakan heroik, tapi juga dalam ribuan kebaikan kecil sehari-hari. Dan kalau kita coba tarik benang merahnya, pesan utamanya adalah bahwa kehidupan yang dijalani untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada diri sendiri, keluarga, komunitas, dan kemanusiaan, itulah kehidupan yang paling bermakna. Menurut Smiles, pencapaian tertinggi dalam hidup bukanlah kekayaan atau status. Melainkan karakter yang kokoh. Betul. Pada akhirnya, tindakan kita bukan kata-kata kita yang akan bergema selamanya. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Buku ini ditulis lebih dari 100 tahun lalu di dunia yang sangat berbeda. Buku ini sangat menekankan disiplin batin, pengendalian diri, dan tanggung jawab individu. Sangat berbeda dengan dunia sekarang. Nah, di dunia modern kita yang seringkali lebih fokus pada validasi eksternal dari media sosial, kepuasan instan, dan penekanan pada hak-hak individu, apa jadinya ya jika kita mencoba menerapkan gagasan kewajiban dan hati nurani versi abad ke-19 ini secara tulus dalam kehidupan kita hari ini? Apa yang mungkin kita peroleh dari kearifan kuno ini? Dan apa yang mungkin terasa hilang atau bahkan tidak lagi relevan?